Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Selamat berjumpa kembali sama Made dalam belajar fisika mudah. Mudah-mudahan Pak Made jumpa dalam keadaan sehat. Ayo tetap semangat belajar. Pada pertemuan kali ini Pak Made menyampaikan soal-soal intensitas dan taraf intensitas bunyi sesuai indikator meliputi menggunakan persamaan intensitas gelombang untuk penyelesaian masalah, menggunakan persamaan taraf intensitas bunyi untuk penyelesaian masalah. Untuk memudahkan menyimak pembahasan soal-soal berikut, adik ingat kembali rumus-rumus mengenai intensitas dan taraf intensitas yang terpampang di layar. Mudah-mudahan tipe soal, jenis soal yang pernah diberikan membantu dalam mempersiapkan diri menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester. Selamat menyimak penjelasannya. Mari adik-adik kita simak soal yang pertama. Berapa intensitas dan taraf intensitas suara dalam desibel untuk gelombang suara yang merambat di udara 330 meter per sekon dan massa jenisnya 1,3 kg per meter kubik pada suhu 0 derajat dan memiliki amplitude tekanan 0,6 Pascal. Perhatikan jawab yang bawah. Dari data yang ada, Pi 330 meter per sekon, terus 1,3 kg per meter kubik, delta P sama 0,6 Pascal, I-nya berapa, taraf intensitasnya berapa. Kita relasikan dengan beta. Perhatikan kiri bawah, I sama dengan, ingat rumusnya, beta Pi kuadrat per 2 rho Pi sama dengan, masukkan angkanya, 0,66 kuadrat per 2 kali 1,3 kali 330, hasilnya 5 kali 10 pengaruh 4 watt per meter persegi. Ingat rumus taraf intensitas, beta sama dengan 10 log I per I0. Kalau ada 10 berarti satuannya nanti adalah desibel. Masuk angkanya. Baris kedua kanan bawah, 10 log 5 kali 10 pangkat 4 per 10 pangkat 12. Sederhanakan, sama dengan 10 log 5 kali 10 pangkat 8. Ingat perkalian bisa diubah menjadi 10 kali log 5 tambah log 8. Baris terakhir, sederhanakan adalah taraf intensitasnya yaitu 10 kali 0,7 ditambah 8, karena log 5 itu 0,7, hasilnya 7 tambah 80 sama dengan 87 desibel. Jadi pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, simak terus pembahasan berikut. Ingat di sini bahwa intensitas berbanding lurus dengan kuadrat amplitudo. Selamat menyimak soal berikut. Mari adik-adik lanjutkan nyimak soal berikut. Suara pesawat jet saat lepas landas biasanya mencapai 100 watt per meter persegi pada jarak 200 meter. Berapa intensitasnya pada jarak 400 meter? Jawab kiri bawah. I1 100 watt per meter persegi, R1 200 meter, R2 400 meter, I2-nya berapa? Ingat, intensitas berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. I1 per I2 sama dengan R2 kuadrat per R1 kuadrat. Masuk angkanya. X terakhir, 100 per I2 sama dengan 400 kuadrat per 200 kuadrat. Kalikan silang. I2 sama dengan 100 kali 4 per 16. Hasilnya 5 watt per meter persegi. Jadi pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, sulit. Cuma terus soal berikut, ingat intensitas berbanding terbalik dengan kuadrat jarak. Selamat menyimak soal berikut. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal yang lain lagi. Seseorang yang berbicara normalnya menghasilkan intensitas suara sebesar 40 desibel pada jarak 1 meter. Jika intensitas ambang batas untuk dapat didengar secara wajar adalah 20 desibel, maka jarak maksimum di mana ia dapat didengar dengan jelas adalah, perhatikan yang di bawah jawab, dari yang ada, beta 1 sama 40 desibel, beta 2 20 desibel, R1 1 meter, R2-nya berapa? Baris kedua kiri bawah, kita gunakan beta taraf intensitas. Delta beta sama dengan beta 1 kurang beta 2 sama dengan 10 log I1 per I0 min 10 log I2 per I0. Ingat, intensitas berbalik dengan kuadrat jarak. Sudah bisa sederhanakan sama dengan 10 log R2 kuadrat per R1 kuadrat. Masuk angkanya. Yang kanan bawah 40 desibel min 20 desibel sama dengan 10 log R2 kuadrat per R1 kuadrat. Yang kiri bawah 20 desibel sama dengan 10 log R2 kuadrat per 1 kuadrat. Sederhanakan, kuadrat nolnya 10 kuadrat sama dengan
R2 kuadrat per R1 kuadrat. Tarik akarnya. 10 sama dengan R2 per R1. Sederhanakan. R2 sama dengan 10 R1. Maksud angkanya 10 kali 1 sama dengan 10 meter. Jadi pilihannya nomor C. Jadi begitu adik, tidak sulit, simak terus soal berlanjut. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal tipe lain lagi. Taraf intensitas akibat dua gelombang bunyi dengan frekuensi yang sama dalam satu medium adalah 3 bel dan 7 bel. Maka perbandingan amplitudonya adalah, jawab yang kiri bawah, beta 1 sama dengan 3 bel, beta 2 sama 7 bel, tanyakan A2 per A1 berapa. Ingat di sini bahwa intensitas berbanding lurus dengan amplitudo kuadrat, sehingga kita gunakan di sini adalah beda taraf intensitas yang di bawah, delta beta sama beta 2 kurang beta 1. Karena disatuannya adalah bel, maka tidak ada 10. Jadi log I2 per I0 min log I1 per I0. Karena pengurangan log harema dapat disederhanakan jadi log I2 per I1 sama dengan log A2 kuadrat per A1 kuadrat. So, angkanya 7 bel min 3 bel sama dengan log A2 kuadrat per A1 kuadrat. 4 bel sama dengan log A2 kuadrat per A1 kuadrat. Atau 10 per 4 sama dengan A2 kuadrat per A1 kuadrat. Tarik akarnya. 10 kuadrat sama dengan A2 per A1. Kalikan silang. Jadi di sini A2 per A1 sama dengan 100 per 1. Jadi perbandingannya 100 berbanding 1. Jadi pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, simak terus pembahasan soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik kita lanjutkan menyimak soal yang lain lagi. Suatu alat penguat meningkatkan intensitas bunyi dari 10⁻8 watt per meter persegi menjadi 10⁻3 watt per meter persegi. Besar peningkatan taraf intensitas bunyi adalah tanggap untuk sambang 10⁻12. Jawab yang kiri bawah I1. 1 kali 10⁻8 watt per meter persegi. I2 1 kali 10⁻3 watt per meter persegi. Delta betanya berapa? Jawab yang kiri bawah. Delta beta sama dengan beta 2 kurang beta 1 sama dengan log I2 per I0 min log I1 per I0. Masukkan angkanya. Log 1 kali 10⁻3 per 10⁻12 min log 1 kali 10⁻3 per 10⁻12. Sederhanakan. Sama dengan log 10⁻9 min log 10⁻4. Yang terakhir, sederhanakan. Jadi beda taraf intensitasnya yaitu 9 kurang 4 sama dengan 5 bel. Jadi pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik, hati-hati. Di sini satuannya apa? Bel atau desibel. Kalau bel, angka 10-nya tidak ada di depan log. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik lanjutkan soal tipe lain lagi. Jika sebuah speaker memancarkan intensitas suara besarnya 20 watt per meter persegi, taraf intensitas dalam desibel yang akan dirasakan seseorang adalah, jawab yang kiri bawah. Dari yang ada I 20 watt per meter persegi, I0 10⁻15 watt per meter persegi, betanya berapa? Kiri bawah baris kedua. Nah, tembusnya karena di sini desibel, maka beta sama dengan 10 log I per I0, masukkan angkanya 10 log 20 per 10⁻15 sama dengan 10 log 2 kali 10⁻11 dB. Perkalian dapat disederhanakan menjadi garis kedua kanan bawah 10 log 2 plus log 10⁻11. Sederhanakan baris terakhir log 2 itu 0,3 sehingga beta sama dengan 10 kali 0,3 tambah 11 sama dengan 3 tambah 110 sama dengan 113 desibel. Jadi pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Simak terus pembahasan soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal tipe lain lagi. Pada jarak 20 meter dari suatu titik sumber bunyi, tingkat penyaringnya adalah 30 desibel. Dengan mengabaikan rekaman, tentukan kejaringan pada jarak 10 meter dari sumber bunyi. Jawab yang kiri bawah. Beta 1 sama 30 desibel, R1 20 meter, R2 10 meter, beta 2-nya berapa? Perhatikan, garis kedua kiri bawah, kita gunakan perbedaan taraf intensitas. Delta
beta sama dengan beta 1 kurang beta 2 sama dengan 10 log I1 per I0 min 10 log I2 per I0 dengan 10 log R2 kuadrat per R1 kuadrat. Ingat, Inensat berbanding terbalik buat jarak. Masukkan angkanya yang kanan bawah. 30 desibel min beta 2 sama 10 log 100 per 400. Kiri bawah terakhir, 30 desibel min beta 2 sama dengan 10 log per 4. Ingat, pembagian itu sama dengan minus 10 log 1 min log 4 sama dengan 10 log 1 itu 0, log 4 itu 0,6, sehingga beta 2 nya sederhanakan sama dengan 30,6 sama dengan 36 desibel. Jadi pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit, simak terus soal-soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal tipe lain lagi. 10 sumber bunyi dibunyikan bersamaan memiliki taraf intensitas 90 desibel. Dalam fase yang sama, maka besar intensitas yang dihasilkan setiap sumber bunyi adalah intensitas tambahnya 10⁻⁻12 watt per menit. Berikan jawab yang di bawah, N nya 10, beta 10 nya 90 desibel, I0 10⁻⁻12, I1 nya berapa? Ingat, untuk taraf intensitas ke N, beta N sama 10 log N tambah beta 1, masukkan angkanya, garis kedua di bawah 90 desibel, mana 10 log 10 tambah beta 1, 10 log 10 itu 10, jadi beta 1 sama dengan 90 dikurang 10 sama dengan 80 desibel. Ingat, rumus taraf intensitas beta 1 sama dengan 10 log I1 per I0, garis terakhir, masukkan angkanya, 80 desibel sama dengan 10 log I1 per 10⁻⁻12, sederhanakan, jadi 10,8 sama dengan I1 per 10⁻⁻12, kalikan silang, I1 sama dengan 10⁻⁻4 watt per meter persegi. Jadi pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, tersulit. Hati-hati dalam penyenderaan persamaan. Selamat menyimak soal berikutnya. Mari adik-adik kita simak soal yang terakhir. Ledakan petasan di udara pada ketinggian 40 meter menghasilkan tingkat suara 100 desibel di tanah di bawahnya. Besar daya radiasi ledakan bunyi pada saat dengan asumsi bahwa sudah disebut dipanjangkan sebagai sumber titik. Jawab yang di bawah. Berita yang ada, R 40 meter, beta 100 desibel, I-nya berapa? Garis ketiga kiri bawah, beta sama dengan 10 log I per I0, maksud angkanya 100 sama dengan 10 log I per I0, sama-sama dibagi 10, 10 sama dengan log I per I0, sederhana lognya, jadi 10/10 sama dengan I per I0, sehingga I sama dengan 10/10 kali I0. Ganti I0-nya, garis kedua kiri bawah, I sama dengan 10/10 kali 10⁻⁻12, hasilnya 10⁻⁻2 watt per meter persegi. Ingat rumus inersitas, I sama dengan P per A, sehingga dayanya P sama dengan I kali A, jadi A-nya berupa bola, sehingga I kali 4 PR kuadrat, masuk angkanya 10⁻⁻2 kali 4 kali 3,15 kali 40 kuadrat, sederhanakan hasilnya yaitu 210 watt. Pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik tipe-tipe soal, jenis soal yang bisa saya berikan yang sering keluar dalam ujian tengah semester maupun akhir semester. Mudah-mudahan membantu mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Mudah-mudahan nilainya bisa bagus. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal berikutnya. Sampai jumpa.